Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah dengan qudrah serta iradah Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah Jumat. Semoga ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan menjadi kafaratun lima baina Jum'aten, menjadi penghapus terhadap dosa dan kesalahan kita di antara dua Jumat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua. Semoga termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang, amanu, mereka yang telah beriman, walladzina, dan orang-orang, hajaru, mereka yang telah berhijrah, wajahadu, dan mereka yang telah berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika, mereka itulah, yarjuna, yang mengharapkan, rahmatullah, rahmat dari Allah. Wallahu, dan Allah, Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang manusia yang akan mendapatkan rahmat Allah yang hakiki, yaitu rahmat dalam bentuk rahim. Rahmat Allah ternyata ada dua bentuk. Ada rahmat dalam bentuk Rahman,
ada rahmat dalam bentuk rahim. Apa rahmat dalam bentuk rahman? Tiada lain adalah rahmatullahi lil khalaiki fid dunya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada setiap makhluk yang ada di dunia ini. Allah memberikan rahmat kasih sayang dalam kehidupan, kenikmatan, rezeki, harta benda. Allah berikan kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Jangankan manusia, binatang pun mereka mendapatkan rahman Allah. Begitu pula rahman, ketika Allah memberikan rahmat dalam bentuk rahman kepada manusia, tidak pernah dipilah dan dipilih berdasarkan iman dan amal. Allah berikan rahman kepada setiap manusia. Mungkin saja ketika Allah berikan rahmat dalam bentuk rahman di dunia, orang yang soleh, orang yang taat, orang yang ahli ibadah, mungkin rahmannya sedikit karena tidak ada kaitan antara iman amal dengan rahman. Maka jangan ada anggapan ketika ada orang yang rajin sholat, taat ibadah, ternyata hidupnya susah, ekonominya terpuruk, utangnya menumpuk, dan dia mengatakan, ya Allah, kenapa kehidupan hamba begitu sulit? Padahal hamba rajin ibadah, Jumat datang, tahajud tiap malam, tapi kenapa kehidupan hamba sangat sulit? Ingat, rahman itu tidak ada kaitan dengan iman dan amal. Mungkin saja dengan rahmat Allah bentuk rahman, orang kafir, orang fasik, orang munafik, bahkan orang yang tidak pernah kenal dengan masjid atau sholat pun hanya setahun sekali, tapi ternyata hartanya melimpah, badannya sehat, hartanya banyak, karena ini adalah rahman, bukan rahim. Karena dengan rahman, hadirin, ketika Allah memberikan rahman, makhluk yang Allah berikan rahman tidak hanya diberikan kepada mereka yang berikhtiar. Dengan rahman orang diam, orang yang duduk tidak bekerja akan mendapatkan rahman. Buktinya manusia ketika bayi itu belum bekerja, dia hanya berbaring dan menangis, tapi dengan rahman Allah datang rezeki. Atau ketika orang yang tergeletak berbaring karena sakit, rahman tetap datang. Tapi ingat, sekalipun rahman Allah berikan begitu luar biasa, ketika manusia mengejar rahman, kenikmatan, rahmat Allah, belum tentu mendapatkan ketika mengejar kenikmatan dunia. Sekalipun dia mendapatkan kenikmatan dunia, belum tentu banyak. Dan ketika dia mendapatkan banyak dari kenikmatan dunia ini yang bentuk rahman, belum tentu puas. Sekalipun dia puas karena mendapatkannya, tidak akan pernah kenikmatan itu abadi. Tapi lain lagi ketika manusia mengejar rahim. Ketika orang mengejar rahim pasti dapat. Setelah dapat pasti banyak. Setelah banyak pasti puas. Setelah puas pasti akan abadi. Ini adalah rahim. Dan ingat, dalam masalah rahmat Allah bentuk rahim, Allah memberikan kepada mereka yang bertakwa. Yang Allah jelaskan dalam ayat ini, Al-Baqarah ayat 218, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah yang akan mendapatkan rahmat Allah, tiada lain adalah rahim. Rahmat Allah yang terbatas, rahmat Allah yang banyak tapi terbatas, karena dibatasi bagi mereka yang beriman dan beramal.
Maka Allah merinci dalam ayat ini siapa yang akan mendapatkan rahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang mendapatkan rahim dimulai dengan iman. Karena iman merupakan kunci. Ketika menyebutkan innalladzina amanu, bahwa dasar mendapatkan rahim dimulai dengan iman, maka Ibnu Katsir menjelaskan iman tiada lain adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan totalitas dalam hati. Dengan membenarkan maka dasar dia iman. Wal iqraru bil lisan, menyatakan dengan lisan, ikrar 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga al-amaru bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan dalam bentuk amal. Tetapi iman sebagai dasar yang utama, sebagai pondasi untuk mendapatkan rahim Allah di akhirat. Maka yang pertama iman, maka dengan definisi tadi tahapan iman itu ada 3. Satu adalah at-tasdiqu bil qalbi, meyakini secara totalitas dalam hati terhadap rukun iman yang 6. Setelah dia yakin maka mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Iman dibangun di atas 2 kalimat syahadat. Setelah dibangun di atas 2 kalimat syahadat barulah beramal. Ini tahapan. Kemudian kenapa iman dalam Al-Quran biasa ditempatkan di awal? Karena iman memiliki minimal 3 fungsi. Yang pertama, fungsi iman adalah miftahul jannah, sebagai kunci orang mendapatkan surga. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, abshir ummataka fa inna ummataka tadkhul jannah." Wahai Muhammad, berilah kabar gembira pada umatmu, karena dengan iman sesungguhnya setiap umatmu yang beriman akan masuk surga. Lantas Nabi bertanya, bagaimana dia berzina, bagaimana dia maling? Maka kata Jibril, sekalipun dia zina, dia maling, dengan iman dia akan mendapatkan surga. Sekalipun tentunya karena banyak maksiat dia akan mampir ke dalam neraka. Yang jelas dengan iman suatu saat dia mendapatkan tiket untuk masuk surga. Kemudian fungsi iman yang kedua. Fungsi iman yang kedua adalah menentukan terhadap nilai amal manusia. Ketika manusia beramal, baik amal yang besar ataupun yang kecil, kalau dibangun di atas iman, maka amal perbuatan tingkah laku manusia akan menjadi amal soleh, dibangun dengan iman. Kemudian yang ketiga, iman kualitasnya akan menentukan kesiapan manusia dalam beramal, dimulai dengan iman. Makanya setelah iman baru masuk kepada yang kedua, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Secara asal hijrah itu adalah al-intiqalu min daril kufar ila daril iman. Hijrah itu adalah pindah dari negeri, dari tempat kekufuran menuju negeri dan tempat keimanan. Tetapi yang dimaksud dengan hijrah dalam ayat ini adalah al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Setelah iman maka dia berhijrah bentuk taat. Orang yang berhijrah dibangun di atas iman, dia akan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka ketika dia sanggup meninggalkan apa yang Allah larang, mafhum mukhalafahnya adalah menjalankan ketaatan. Maka hijrah dalam ayat ini ada 2 sisi. Yang pertama adalah fi'lul ma'murat,
hijrah setelah iman, dia taat, sanggup menjalankan setiap yang Allah perintahkan. Tapi tidak cukup hanya sebatas menjalankan perintah Allah. Ingat yang kedua, makanya bentuk amal dengan hijrah, tarkul manhiyat. Dia harus sanggup meninggalkan apa yang Allah larang. Karena terkadang banyak umat yang mengaku Islam, dia taat dalam beribadah, sholat, zakat, saum, bahkan haji berkali-kali, umroh tiap bulan, tapi kemaksiatan masih dia lakukan, berarti dia belum berhijrah dalam ketaatan. Maka ketaatan untuk berhijrah, taat dalam ibadah, meninggalkan apa yang Allah larang, dibangun di atas iman. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 218, untuk mendapatkan rahim Allah adalah wajahadu fisabilillah. Setelah iman diikuti dengan hijrah, maka bentengnya, senjatanya adalah berjihad. Ingat ketika mendengar bahasa jihad, jangan diidentikan dengan berperang. Bahkan dalam ayat ini bahasa jahadu tidak menambahkan bi amwalikum atau bi amwalihim wa anfusihim, tapi langsung ungkapannya wajahadu fi sabilillah. Dia berjihad di jalan Allah. Maka yang dimaksud dengan jihad di sini adalah an yujahidar rajulu nafsahu. Orang berjihad, berperang melawan hawa nafsu. Kenapa setelah iman, hijrah dalam taat, maka bentengnya adalah berjihad? Karena tidak mungkin tegaknya iman kalau dia tidak berjihad. Karena dalam iman berbagai macam godaan dari setan. Bahkan setan datang dari 4 arah. Dari arah depan, setan menggoda dalam imannya agar ragu terhadap akhirat. Setan datang dari belakang, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 17. Setan datang dari belakang agar dia tertunduk cinta pada kesibukan dunia. Setan datang dari kanan agar dia merasa ragu dalam urusan dunia. Setan datang dari kiri agar dia menatap indah dalam kemaksiatan. Maka iman diuji. Iman tidak mungkin tegak kalau tidak ada jihad melawan hawa nafsu. Begitu pula ketika melangkah dalam beramal. Tidak mungkin orang setelah iman mampu melaksanakan ketaatan ibadah tanpa adanya jihad. Karena perintah ibadah yang Allah perintahkan dalam Quran dan hadis dari sabda Nabi, rata-rata perintah taat itu tidak sesuai dengan keinginan nafsu. Seperti gambaran hari ini kita Jumatan, ketika pas duhur, padahal tadi setengah 12 baru keluar kantor, atau tadi di perjalanan, secara nafsu jam 12 itu bukan Jumatan tapi istirahat. Maka tidak kaget ketika setan datang menggoda keimanan. Secara nafsu ketika Jumatan nikmatnya itu tidur, bukan menyimak khutbah khatib. Maka ini adalah ujian jihad. Lawanlah nafsu setan, kata setan, baik tidur. Makanya tidak aneh ketika Jumatan banyak orang yang nikmat mencari tempat duduk itu paling belakang atau paling pojok.
maka ini adalah berjihad. Begitu pula ketika kita bangun waktu subuh, secara nafsu ketika subuh itu bukan sholat, nikmatnya tidur. Begitu pula ketika Allah perintahkan zakat, secara logika dan nafsu enak saja. Saya yang bekerja siang dan malam, modalnya dari saya, bercucuran keringat, tapi kenapa ketika sudah hasil kok ada 2,5% yang harus dikeluarkan? Secara nafsu mengeluarkan zakat itu berkurang. Makanya ini perlu ditegakkan dengan jihad. Setiap ibadah tentu harus dibentengi dengan jihad, karena dalam ibadah tidak sesuai dengan keinginan nafsu, maka barulah ulaika yarjuna rahmatallah, mereka yang akan mendapatkan rahmat Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk mendapatkan rahmat Allah dalam bentuk rahim yang hakiki, sehingga kita mendapatkan sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qimus shalah.